Hai semuanya, perkenalkan aku Vincentia Wilhelmina dengan NRP 18009. Aku dari kelompok praktikum B. Pada kesempatan kali ini, aku akan menunjukkan proses pembuatan bumbu soto daging khas Madura sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester TP Hasil Nabati. Untuk alat bahan dan proses pembuatannya, langsung saja kita simak. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 100 gram bawang merah, 100 gram bawang putih, 15 gram kemiri, 10 gram kunyit, secukupnya terasi, dan juga setengah sendok teh merica gula. Tahap pertama yang perlu dilakukan adalah memotong bahan menjadi ukuran yang lebih kecil. Bahan yang perlu dipotong adalah bawang putih, bawang merah, kemiri, dan juga kunyit. Pemotongan bertujuan untuk mempermudah proses penghalusan bumbu. Selain itu, pemotongan juga berperan dalam meringankan kerja mesin selama proses penghalusan. Sebelum proses penghalusan bumbu, terlebih dahulu bahan-bahan kita tambahkan dengan 1 sendok makan garam dan juga 30 ml air. Kemudian dilakukan proses penghalusan. Penambahan garam pada tahap ini tidak hanya sebagai perasa, melainkan juga sebagai agen pengawet. Selama proses penghalusan, tidak jarang mata pisau blender tersangkut. Tandanya, bahan-bahan yang kita blender kekurangan air. Oleh karena itu, air boleh ditambahkan secara bertahap selama proses penghalusan bumbu hingga didapatkan bumbu yang halus. Setelah didapatkan bumbu yang halus, langkah selanjutnya adalah proses penumisan bumbu. Bumbu ditumis dengan 60 gram minyak selama 20 menit dengan api sedang. Selama proses penumisan, bumbu terus-menerus diaduk agar tidak gosong dan panasnya merata. Proses penumisan bumbu halus ditujukan untuk mengurangi kadar air dalam bahan, sehingga bumbu yang dihasilkan dapat tahan lama jika disimpan. Selain itu, penumisan juga bertujuan untuk mengurangi mikroba kontaminan yang mungkin terdapat pada bahan-bahan segar, sehingga bumbu dapat lebih tahan lama jika disimpan karena kontaminan mikrobanya lebih sedikit. Penumisan pada bumbu juga bertujuan untuk mengurangi rasa langu dari bahan-bahan segar yang digunakan, sehingga saat bumbu digunakan untuk masak, sudah tidak ada lagi rasa langu. Setelah bumbu matang, tahap selanjutnya adalah proses pengemasan. Bumbu dikemas dalam plastik PP sebanyak 60 gram untuk tiap kemasannya. Setelah dilakukan pengisian bumbu dengan berat yang sesuai, kemasan harus segera disiling atau direkatkan. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kontaminan bakteri udara yang masuk ke dalam produk pangan, sehingga produk memiliki umur simpan yang lebih panjang. Tahapan selanjutnya adalah proses pasteurisasi. Pasteurisasi bumbu dilakukan dengan media uap selama kurang lebih 15 menit. Tujuan dari pasteurisasi ini adalah untuk mereduksi mikroba yang mungkin masuk selama proses produksi, sehingga dihasilkan produk yang awet. Setelah proses pasteurisasi dilakukan, bumbu terlebih dahulu didinginkan. Baru bumbu dapat dikemas dengan kemasan luar yang berupa kotak. Setelah itu baru bumbu siap untuk didistribusikan